Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas perkawinan politik dinasti atau Wangsa Isyana dengan dinasti atau Wangsa Warman atau Warmadewa. Kemenangan Pusindo atas pasukan Melayu atau Sriwijaya dalam Perang Gecak di Anjuk Ladang atau Nganjuk pada tahun 929 Masehi memang sebuah prestasi yang luar biasa. Kerajaan Sriwijaya atau Melayu yang memiliki kekuatan pasukan jauh lebih besar bisa dikalahkan oleh Kerajaan Medang atau Mataram yang dipimpin oleh Pusindo. Pusindo sebagai pendiri dinasti atau Wangsa Isyana di akhir masa pemerintahannya menyadari bahwa posisi kerajaan Medang atau Mataram tetap lemah dan sewaktu-waktu rentan diserang kembali oleh kerajaan Sriwijaya atau Melayu. Keturunan Balaputra Dewa bagaimanapun ingin mengambil hak kekuasaan di Jawa yang pernah dikuasai oleh dinasti atau Wangsa Shailendra. Menyadari bahwa kerajaan Medang atau Mataram posisinya sangat rapuh, maka Pusindo berupaya melakukan rekonsiliasi politik. Caranya dengan melakukan perkawinan politik di mana putrinya bernama Sri Isyana Tunggawijaya dinikahkan dengan putra mahkota keturunan dinasti Warman atau Warmadewa di Bali, yakni Sri Tabanendra Warmadewa. Sri Tabanendra Warmadewa artinya Raja Tabanan Bali yang merupakan keturunan dinasti Warman atau Warmadewa. Pusat pemerintahan dinasti Warmadewa pada saat itu berada di Tabanan, Bali. Strategi Pusindo ini tentu masuk akal karena penggantinya, yakni Sri Isyana Tunggawijaya, adalah seorang wanita. Pusindo berhitung jika ia sudah meninggal dunia, maka putrinya yang menggantikan dirinya belum tentu bisa melawan serangan pasukan Sriwijaya. Pusindo berkuasa di kerajaan Medang atau Mataram antara tahun 929 hingga 947 Masehi atau sekitar 18 tahun. Ia kemudian digantikan putrinya bernama Sri Isyana Tunggawijaya yang memerintah antara 947 hingga 965 Masehi. Sekarang akan dijelaskan situasi dan kondisi Bali sebelum perkawinan politik antara keturunan dinasti atau Wangsa Isyana dengan dinasti atau Wangsa Warmadewa. Bali menjadi wilayah perebutan pengaruh antara kerajaan Medang atau Mataram, keturunan Sanjaya, dan kerajaan Sriwijaya yang merupakan keturunan dinasti atau Wangsa Shailendra. Setelah kekalahan Balaputra Dewa melawan rakyat Pikatan Dyah Saladu dan Pramodawardhani dalam perebutan kekuasaan di kerajaan Medang atau Mataram, maka
Bala Putradewa melarikan diri ke Sumatera. Ia membangun kembali Kerajaan Sriwijaya atau Melayu di Sumatera. Pusat pemerintahannya sekarang berada di Desa Muaro Jambi, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Sementara di Jawa, kekuasaan berada di tangan Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala yang berpusat di Mamrati atau Klaten. Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala menjadi maharaja di Kerajaan Medang atau Mataram antara tahun 855 hingga 885 Masehi atau sekitar 30 tahun. Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala adalah putra pasangan Rakai Pikatan Dyah Saladu dan Pramoda Wardani. Pada tahun 882 Masehi, Raja Sriwijaya Bala Putradewa menancapkan kekuasaannya di Bali dengan mendirikan Kerajaan Bedahulu. Ia melantik Sri Kesari Warmadewa menjadi penguasa Bali. Bala Putradewa memperkuat pengaruh Sriwijaya dengan menduduki pesisir utara Jawa Timur sekarang, Blambangan, Madura, dan Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di masa akhir kekuasaan Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala, Kerajaan Medang atau Mataram mengalami kemunduran. Bala Putradewa menjalankan politik ekspansi dengan merebut sejumlah wilayah yang dikuasai Kerajaan Medang atau Mataram. Dalam prasasti Babahan bagian kelompok 2 lempeng 4A, 4B, 5A, dan 5B yang tidak berangkat tahun menyebutkan tentang Sri Maharaja Sri Wala Prabu. Maharaja Sri Wala Prabu dalam prasasti ini maksudnya adalah Bala Putradewa yang merupakan Maharaja Kerajaan Sriwijaya. Sri Kesari Warmadewa artinya raja yang berasal dari sarinya keturunan dinasti Warman atau Warmadewa. Maksudnya, ia adalah putra Bala Putradewa dengan saudara jauhnya, yakni seorang putri dari kerajaan Huristak yang berpusat di Padang Lawas, Sumatera Utara sekarang. Bala Putradewa juga menikahi putri keturunan dinasti Warman di Sriwijaya. Dinasti Syailendra juga berasal dari dinasti atau wangsa Warman atau Warmadewa yang berkuasa di Kerajaan Sriwijaya. Dinasti Warman atau Warmadewa termasuk keturunan Wangsa Surya atau keturunan Dewa Angsuman seperti yang tertulis dalam Prasasti Yupa atau Prasasti Muarakaman peninggalan Maharaja Mulawarman di Kerajaan Martapura atau Kerajaan Kutai. Pada saat menjadi raja di Bedahulu, Bali, maka Sri Kesari Warmadewa menjadi bawahan ayahnya, yakni Maharaja Bala Putradewa yang berkuasa di Kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Pada tahun sekitar 900 Masehi, Maharaja Bala Putradewa wafat. Sri Kesari Warmadewa menyatakan dirinya
Raja Adipati, yang berarti ia merupakan penguasa di Bali yang mewakili kekuasaan kerajaan lain. Kerajaan Sriwijaya membawahi Sri Kesari Warmadewa yang berkuasa di Bedahulu Bali. Sri Kesari Warmadewa adalah putra Bala Putra Dewa yang menganut agama Buddha Mahayana. Kerajaan Bedahulu Bali yang diperintah Sri Kesari Warmadewa berkuasa di bagian selatan Bali, yakni di sekitar Tabanan. Sri Kesari Warmadewa pada awalnya beristana di bumi kahuripan Singadwala atau di dekat Pura Besakih. Pura Besakih terletak di Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Pusat pemerintahan kemudian dipindahkan ke Pejeng. Desa Pejeng terletak di Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Sri Kesari Warmadewa dikenal juga dengan nama Dalem Selonding. Keberadaan Sri Kesari Warmadewa tertulis dalam prasasti Blanjong. Pada prasasti ini disebutkan kata Wali Dwipa yang merupakan sebutan untuk Pulau Bali. Prasasti ini bertarik tahun 835 Saka atau dikeluarkan pada tanggal 4 Februari tahun 914 Masehi oleh Sri Kesari Warmadewa. Prasasti Blanjong ditemukan di dekat Banjar Blanjong, Desa Sanur Kauh, daerah Sanur, Denpasar, Provinsi Bali. Prasasti menggunakan dua macam huruf, yaitu huruf Pranagari berbahasa Bali kuno dan huruf Kawi dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Disebutkan bahwa Sri Kesari Warmadewa beristana di Keraton Singadwala. Ia berhasil mengalahkan musuh-musuhnya di Gurun dan Swal. Maksudnya adalah Sri Kesari Warmadewa berhasil mengalahkan keturunan Sanjaya yang berkuasa di Bali bagian utara. Sri Kesari Warmadewa mengeluarkan prasasti Blanjong di Sanur, prasasti Panempahan di Tampak Siring, dan prasasti Malat Gede. Sementara prasasti Babahan merupakan kumpulan dari beberapa lempeng tembaga yang ditemukan di Pura Puseh, Jambelangu, Desa Adat Bolangan, yaitu di Desa Babahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Salah satu lempeng yakni kelompok 1 lempeng 1B berangka tahun 839 Saka atau tahun 917 Masehi menceritakan tentang Sang Ratu Sri Ugrasena berkunjung ke wilayah Bali Utara dan mengizinkan pembuatan pertapaan pendeta di Pitung, serta penyebutan upacara bagi warga yang meninggal karena kecelakaan. Lempeng tersebut ditulis hanya pada sisi belakang, sedangkan pada sisi depannya kosong. Prasasti ditulis dengan menggunakan bahasa dan aksara Bali kuno. Dua lempeng lainnya yakni kelompok 2 lempeng 4A, 4B, 5A, 5B yang tidak berangka tahun
menceritakan tentang Sri Maharaja Sri Wala Prabu berupa pemberian anugerah kepada pendeta, penyebutan jajaran pejabat kerajaan, serta kewajiban dan larangan bagi warga. Kedua lempeng tersebut ditulis dengan menggunakan bahasa dan aksara Jawa kuno. Pada awalnya, wilayah Bali Utara dikuasai oleh keturunan Sanjaya. Sri Ugrasena adalah Raja Bali bagian utara yang merupakan keturunan Sanjaya. Keturunan Sanjaya mendirikan kerajaan Singa Mandawa atau kerajaan Balingkang pada tahun 802 Saka di sekitar wilayah Batur. Keberadaan kerajaan ini dikukuhkan melalui 15 prasasti yang berangkat tahun 804 Saka atau tahun 882 Masehi. Dalam prasasti itu disebutkan Raja Singa Mandawa adalah Sri Ugrasena. Ratu Ugrasena merupakan keturunan Sanjaya. Sanjaya adalah Raja Kerajaan Medang atau Mataram pertama yang berpusat di Ngadirjo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Keberadaan kerajaan Singa Mandawa yang merupakan keturunan Sanjaya tertulis dalam prasasti Bebetin bertarik 818 Saka atau tahun 896 Masehi. Prasasti Bebetin ditemukan di Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Prasasti ini menggunakan bahasa Bali kuno. Prasasti ini berisi keterangan suatu desa atau banwa baru, di mana desa baru adalah suatu wilayah berbenteng. Prasasti Bebetin tidak menyebutkan nama raja yang mengeluarkan prasasti, tetapi menyebutkan nama keraton yang dinamakan Panglapukan di Singa Mandawa. Prasasti tersebut juga menceritakan desa Bebetin yang diserang atau dirusak oleh perampok. Banyak penduduk mati, terbunuh, dan juga sebagian terluka, serta banyak pula yang mengungsi ke desa-desa tetangga. Setelah kediaman aman, penduduk kembali ke desa baru. Kemudian raja menyuruh Nayaka Pradana, yaitu Kompi Ugra dan Biksu Widya Ruwana, untuk memimpin pembangunan kuil yang apik. Tujuannya untuk memperkuat desa tersebut dalam bidang spiritual dengan menentukan batas-batas wilayah. Desa Bebetin sekarang terletak di Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Desa baru terletak di pesisir pantai utara Pulau Bali dan merupakan salah satu pelabuhan besar yang ada pada waktu itu. Prasasti juga memuat aturan-aturan pembagian harta warisan dan ketetapan mengenai tugas dan kewajiban serta hak-hak penduduk yang berdiam di sana. Pada masa kekuasaan Maharaja Rakai Watukuradya Balitung yang berkuasa antara tahun 898 hingga 913 Masehi, Kerajaan Medang atau Mataram berhasil memperluas wilayah pengaruh hingga ke Bali. Kerajaan Medang atau Mataram berhasil menancapkan kekuasaan terutama di bagian utara Bali dan mendukung berdirinya Kerajaan Singa Mandawa. Keturunan Sanjaya yakni Sri Ugrasena berkuasa antara tahun 915 hingga 941 Masehi dan memerintah Kerajaan Singa Mandawa yang berpusat di Desa Sukawana,
panulisan Bangli, Bali. Sekarang Desa Sukawana termasuk wilayah Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Kerajaan Singamandawa yang dipimpin Sri Ratu Ugrasena berperang melawan Kerajaan Singadwala yang dipimpin Sri Kesari Warmadewa untuk memperebutkan kekuasaan di seluruh Bali Dwipa atau Pulau Bali. Kerajaan Singamandawa terdesak, lalu bertahan di pegunungan Kintamani dan Buleleng, sedangkan Kerajaan Singadwala yang merupakan keturunan Wangsa Warman atau Warmadewa menguasai wilayah yang lebih luas di Bali. Hal ini dibuktikan dengan prasasti berupa pahatan batu di Penataran Gede Malet dan Pura Penempaan Manukaya. Di dalam Purana Bali Dwipa diceritakan dalam Sri Kesari Warmadewa menaklukkan Raja Maya Danawa, di mana pada masa pemerintahannya melarang upacara dewa yatnya di Pura Kahyangan di seluruh Bali. Oleh dalam Sri Kesari Warmadewa, sejumlah pura yang telah dirusak kemudian diperbaiki. Setelah itu, Sri Kesari Warmadewa mengadakan upacara yatnya untuk memuja Tuhan dan menghormati para leluhur yang dilaksanakan pada hari Buddha Kliwon Dunggulan. Upacara ini kelak disebut sebagai Hari Galungan atau Hari Kemenangan. Kemenangan yang dimaksud adalah Sri Kesari Warmadewa berhasil mengalahkan Sri Ugrasena. Pada masa kekuasaan Sri Kesari Warmadewa, kekuasaannya diperluas hingga Makassar Sulawesi, Sumbawa, Sasa, Nusa Tenggara Barat, dan Blambangan Jawa Timur. Setelah Sri Ugrasena mengalami kekalahan, maka dilakukan rekonsiliasi politik antara kedua dinasti atau wangsa. Caranya dilakukan perkawinan politik antara putra Sri Kesari Warmadewa bernama Sri Tabanendra Warmadewa dengan putri Sri Ugrasena. Dengan demikian, Bali dipersatukan di bawah kekuasaan dinasti Warman atau Warmadewa. Setelah terjadi perkawinan politik antara putra Sri Kesari Warmadewa yakni Sri Tabanendra Warmadewa dan putri Sri Ugrasena, maka kedua kerajaan berhasil dipersatukan. Keturunan Sri Ugrasena selanjutnya diberikan jabatan patih dan pejabat tinggi kerajaan. Raja Tabanendra Warmadewa sangat menghormati mertuanya yakni Sang Ratu Sri Ugrasena. Hal ini tertulis dalam prasasti Kintamani A yang menyebutkan Ugrasena sebagai Sang Ratu, Sang Sindo, Dewata Sang Lumah di air Madatu. Hal serupa juga dilakukan Pusindo yang mengadakan rekonsiliasi politik dengan dinasti Warman atau Warmadewa melalui perkawinan politik. Putri Pusindo yakni Sri Isyana Tunggawijaya dinikahkan dengan Sri Tabanarendra Warmadewa. Di dalam prasasti yang kini tersimpan di desa Manik Liu atau Kintamani, selain menyebut nama Sri Tabanendra Warmadewa, dicantumkan pula nama Baginda Putri. Baginda Putri yang dimaksud adalah Sri Isyana Tunggawijaya yang memerintah Kerajaan Medang atau Mataram setelah wafatnya Pusindo.
Ia memerintah berdampingan dengan suaminya, yakni Sri Tabanarendra Warmadewa. Sri Tabanendra Warmadewa juga dikenal dengan nama Sri Lokapala. Disebut Sri Lokapala karena ia adalah hasil penyatuan politik antara keturunan Sri Kesari Warmadewa dan keturunan Sri Ratu Ugrasena. Perkawinan antara Sri Tabanendra Warmadewa dengan Sri Isyana Tunggawijaya melahirkan seorang putra bernama Makuta Wangsa Wardana. Makuta Wangsa Wardana memiliki dua putri, yakni Sri Dewi Makuta Wardani yang menikah dengan Sri Dharma Wangsa Teguh dan putri lainnya bernama Guna Priya Dharma Patni atau Mahendra Datta yang menikah dengan Raja Bali Sri Udayana Warmadewa. Guna Priya Dharma Patni dan Sri Udayana Warmadewa memiliki putra bernama Erlangga. Selanjutnya Erlangga dikawinkan dengan sepupunya, yakni Putri Raja Medang atau Mataram Dharma Wangsa Teguh dan Sri Dewi Makuta Wardani. Silsilah Wangsa Isyana dijumpai dalam prasasti Pucangan tahun 1041 Masehi yang dikeluarkan oleh Maharaja Erlangga. Menurut prasasti Pucangan, yang menjadi raja selanjutnya adalah putra mereka yang bernama Sri Makuta Wangsawardana yang berkuasa antara 965 hingga 990 Masehi. Sementara itu, Sri Udayaditya Warmadewa yang berkuasa antara tahun 960 hingga 988 Masehi kembali memerintah Sriwijaya di Palembang. Sementara itu di Bali, Sri Tabanendra Warmadewa berkuasa antara tahun 943 hingga 961 Masehi. Ia kemudian digantikan Sri Candrabaya Singa Warmadewa yang berkuasa antara tahun 961 hingga 975 Masehi. Sri Candrabaya Singa Warmadewa digantikan Sri Janasadu Warmadewa yang berkuasa antara 975 hingga 983 Masehi. Janasadu Warmadewa digantikan Sri Maharaja Sriwijaya Mahadewi yang berkuasa 983 hingga 989 Masehi. Sriwijaya Mahadewi digantikan oleh Sri Udayana Warmadewa atau Dharmudayana Warmadewa dan Guna Priya Dharma Patni yang memerintah antara tahun 989 Masehi hingga 1011 Masehi. Sri Udayana Warmadewa dengan permaisurinya Mahendra Datta atau Guna Priya Dharma Patni didampingi oleh pendeta kerajaan Pukuturan yang menjabat sebagai Mahapatih. Pada masa pemerintahan Udayana Warmadewa dan Mahendra Datta atau Guna Priya Dharma Patni dibangun Pura Kayangan 3, Desa Dalem dan Puseh. Sat Kayangan yaitu Pura Lempuyang, Pura Besakih, Pura Bukit Pangalengan, Pura Uluwatu, Pura Watukaru, dan Gua Lawah. Demikianlah sejarah perkawinan politik antara dinasti Isyana dengan dinasti Warman atau Warmadewa di Bali pada masa kekuasaan Pusindo. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar,
men-share, dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.